Welcome. Selamat datang di Soul Sepatu YouTube channel bareng gue Zikri Zulfikar. Ini udah video kedua, yaitu tentang basic sketch. Nah, tapi gue bilang di video sebelumnya kalau basic sketch ini, di video sebelumnya gue bilang kalau videonya dibikin menjadi 3, tapi setelah gue hitung-hitung kayaknya perlu dibikin menjadi 2, karena sebelum ngebahas tentang sketsa, gue rasanya perlu ngebahas proporsi. Nah, proporsi ini gue mau bahas detail, karena tanpa proporsi yang bagus, sketsa lu nggak akan cantik. Gitu. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan proporsi dulu. Nanti setelah proporsi selesai, kita lanjut ke video selanjutnya tentang basic sketch. Proporsi itu bisa dibilang sebagai kata lainnya siluet lah menurut gua. Jadi siluet sepatu itu ada bermacam-macam. Dari yang running shoes, ini climbing shoes nih, kalau lu lihat shape-nya itu kayak paruh burung. Agak ekstrim ya dibanding sepatu-sepatu yang sering kita lihat di keseharian. Ini satu contoh siluet yang ekstrim. Yang lain-lain kayak football boots. Dia shape-nya lebih pipih, lebih streamline gitu. Karena si sepatunya fungsinya untuk itu beda sama climbing. Atau yang paling common ada running shoes. Nah, ini yang sering dipakai buat sketsa. Dia secara instep-nya tuh lebih streamline. Terus biasanya toe spring-nya lebih tinggi. Toe spring itu jari ya, jadi kaki. Spring itu lekukan. Bukan lekukan sih, kayak pegas gitu, bagaimana lah. Anyway, toe spring-nya lebih tinggi dibanding football ataupun tadi yang climbing shoes. Belum lagi yang ada namanya barefoot running shoes. Mana ya, tepak samping. Nah, itu udah beda lagi. Toe spring-nya lebih pendek. Sole-nya, offset-nya atau drop-nya itu 0 dan sebagainya. Lo bisa pelajari lebih lanjut lah. Anyway, siluet siluet sepatu itu berbeda-beda. Nah, jadi kita harus pahami dulu sketsa kita ini untuk kebutuhannya membuat sepatu apa. Nah, ngomong-ngomong masalah kebutuhan, buat gua dalam sketsa itu ada 2 kebutuhan atau kegunaan lu sketsa tuh fungsinya buat apa aja. Kita bagi. Yang pertama itu untuk presentasi. Kelihatan nggak ya? Tebelin deh. Yang pertama itu untuk presentasi. Nah, presentasi ini artinya lu nanti bakal menunjukkan ide itu kepada orang selain lu, entah itu departemen lain, misalkan marketing, atau nanti ke klien kalau lu sebagai freelancer, atau at least untuk portfolio lu. Misalkan lu mau apply atau memberikan portfolio pada calon klien dan sebagainya. Jadi fungsinya presentasi berarti ide lu itu bisa merepresentasikan, atau sketsa lu itu bisa merepresentasikan ide lu. Orang jadi paham apa yang pengen lo sampaikan dalam desain lu gitu. Nah, jadi dalam kegunaan untuk presentasi ini, si siluetnya atau proporsinya itu nggak harus 100% seperti sepatu aslinya. Jadi sepatu aslinya itu kalau agak off dikit tuh nggak apa-apa. Yang penting believable, yang penting make sense gitu. Walaupun agak panjang sedikit atau nggak exact berapa milimeter seperti sepatu aslinya tuh nggak masalah. Karena intinya lu menjelaskan konsep dan ide lu seperti apa dalam bentuk sketsa gitu. Dan yang kedua, itu ada kegunaannya untuk development. Nah, development ini yang mana lu kegunaannya adalah untuk present. Sorry, tulisan gue ngasal buat kepada developer. Nah, developer konsekuensinya lu menggambar untuk development, gambar lu itu akan diambil 100% untuk ditranslate ke dalam bentuk produk gitu, ke dalam pattern, pola, atau ke dalam 3D segala macam. Jadi tuntutannya untuk sketsa kebutuhan development, lu harus bentukannya itu 100% seperti aslinya. Misalkan lu udah punya sulas sepatunya, atau lu udah punya toolingnya segala macam, tuh harus mirip
gitu, karena nanti misalkan lu punya pola di sini gitu ya. Nah kalau gambar lu agak off dikit, kurang panjang segini misalkan, nanti ditranslate sama development tuh bakal beda. Jadi ya disitulah fungsinya. Ada dua kegunaan utama dalam sketsa. Nah gua kali ini mau nge-share tentang di bagian ini aja untuk presentasi, karena buat gua untuk sketsa di development kurang suggest ya. Better lu pakai vektor gitu, Corel atau AI, itu lebih masuk akal dalam membuat atau melempar desain lu ke development. Karena dalam sketsa kan lu garisnya ada gini ya, serabut-serabut atau apa. Kalau vektor kan dia garisnya satu doang dan bagus gitu, rapi. Jadi tapi ada juga sih yang buat sketsa untuk development itu juga nggak masalah. Yang penting ya lu harus tahu konsekuensinya, lu harus sedetail mungkin. Nah sekarang gua mau bahas tentang atau membahas kegunaan untuk yang presentasi aja gitu. Oke, balik ke arah proporsi tadi. Dalam mendesain sepatu, nyawa dari sepatu itu adalah shoelace. Ini gua kasih tahu. Shoelace. Ini dia udah ada. Ini shoelace atau cetakan sepatunya. Nah, shoelace ini sebenarnya adalah nyawa dari sepatu. Jadi kalau shoelace-nya jelek, mau desain lo sekeren apapun, ujung-ujungnya sepatu lo bakal jelek. Misalkan si shoelace-nya tampak ke atas nih misalkan ya, bagiannya ada yang terlalu bengkok, terlalu nonjol, terlalu krempeng, segala macam, itu bakal mempengaruhi hasil akhir sepatunya. Karena nanti ini sepatu kan fisik ya. Nah, kalau fisiknya jelek, percuma gambar lu keren atau gimana pun. Gitu. Jadi itu untuk prosedur lu dalam mendesain, lu harus bikin shoelace yang bagus dulu. Sama halnya dengan sketsa. Jadi sketsa tuh kalau proporsinya atau proporsi lu nggak bagus, sketsa lu juga akan jelek, itu percuma. Rendering lu jago, garis-garis lu seksi segala macam, kalau proporsinya off itu kayak terlalu gepeng atau terlalu tinggi, ya jadinya kan jelek ya. Dan ketika lu present juga tuh nggak believable, pasti orang bakal, loh mas ini sepatunya ceper ya, ini sepatunya gepeng ya, dan sebagainya. Jadi ada kesalahan di awal berarti. Nah sekarang gue mau sharing dikit. Sebenarnya shoelace itu, dulu gue belajarnya shoelace itu adalah cetakan yang ngikut bentuk kaki. Awalnya gue sih percaya itu, tapi sebenarnya setelah gue lihat-lihat lagi, setelah beberapa tahun menjadi desainer, sebenarnya shoelace itu bukan ngikut bentuk kaki, tapi ngikut kebutuhan kaki. Paham gak sih? Jadi kalau ngikut bentuk kaki, harusnya nggak ada tuh bentuk sepatu yang berbeda-beda, karena bentuk kaki kan sama semua ya, paling beda lebar, panjang, tapi pada dasarnya human fit itu ya kayak gitu. Nggak mungkin human fit itu ada yang seperti si climbing shoes tadi. Kaki orang nggak ada yang kayak gini bos. Mana ada. Nah jadi balik ke shoelace tadi, sebenarnya ya shoelace itu dibuat sesuai dengan kebutuhan kakinya. Kalau kakinya untuk sepatu bola, berarti dicari shoelace yang bisa nge-wrap atau ngebungkus kaki dengan baik gitu. Gue bilang tadi kan sepatu bola tuh lebih kayak streamline-nya lebih kayak peluru gitu, karena ngebalut banget kakinya. Soalnya di sepatu bola tuh nggak ada sistem cushion seperti di running atau di basket, dia plate. Gue liatin deh biar lebih jelas. Tuh dia tuh lebih speed, kelihatan lebih nge-wrap kaki. Bagian instep tuh istilahnya punggung kakinya tuh nggak ada lekukan, dia lurus gitu. Jadi emang ngebalut kaki banget, karena dibagi kalau kakinya tuh ada room untuk bergerak, potensi cederanya besar karena kan dia nggak ada cushioning system yang seperti running tadi yang gue bilang, dia flat gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi emang si shoelace itu dibuat sesuai dengan kebutuhan kaki, bukan ngikut bentuk kaki gitu. Jadi itu harus dipahamin dulu ya. Nah dalam sketsa pun juga lu harus tahu kegunaan sepatu yang mau lu sketsa itu untuk apa, sehingga lu bisa terarahkan dari awal. Balik ke pembahasan proporsi tadi. Cara yang buat gua ada dua cara untuk mematangkan skill lu dalam memahami proporsi membuat sketsa sepatu. Cara yang pertama
dan gue saranin untuk pertama kali nyoba adalah tracing. Jadi tracing itu jiplak ya. Jadi lu ambil Shulas yang mau lu masterin siluetnya, misalkan contohnya kayak ini apa ya? Ini Air Force. Air Force tuh kayak basket berarti ya. Katakanlah di basket. Lu mau mastering si siluet basket nih. Nah, cara yang pertama adalah lu harus tracing. Menurut gue ya, cara yang paling sederhana tapi perlu effort itu ya lu tracing, lu latihan gambar-gambar si Shulasnya, sehingga muscle memory tangan lu itu udah paham, atau ingatan otot dari tangan lu tuh udah nggak perlu lagi lama-lama karena kebiasa tuh nggak perlu otaknya nge-komen ini harus ke sini gitu, tapi udah otomatis sudah paham gitu. Nah, jadi gue tunjukin caranya gimana nge-tracing di sketchbook. Cara yang pertama, lu buka internet, lu copy gambarnya, lu nggak perlu nge-save, tinggal copy, terus pindah ke sketchbook. Nah, di sini lu tinggal Ctrl V. Kalau di Mac, Command V mungkin ya, gue nggak tahu. Nah, ini gue ngebahas sedikit tentang full sketchbook ya. Setelah lu copy, setelah lu paste atau paste si gambarnya, dia akan keluar menu kayak gini nih. Nah, ada 4 menu. Yang pertama, ini by the way ini menu transform ya. Lu bisa klik di sini, transform. Nah, setelah lu paste, dia bakal keluar otomatis, dan di tengah itu ada menu scale. Jadi scale-nya kalau lu klik kiri kanan, dia akan besar kecil kayak gitu. Nah, di atasnya itu ada untuk stretch gitu loh. Jadi kalau ke atas ke bawah, ke kiri kanan dia bakal ketarik. Sebaliknya atas bawah, aduh susah banget. Nah, atas bawah dia bakal kayak gini. Jadi itu fungsinya untuk menarik-narikin. Jadi kalau lo habis gambar nanti ada yang kepanjangan, lo bisa pendekin dikit dengan quick transform itu. Terus yang sisi bawahnya itu ada rotate. Jadi sama dengan canvas, ini ada rotate-nya juga. Lo bisa rotate objeknya. Cuman bedanya sama rotate canvas, di sini nggak ada snap. Jadi lu bisa lihat di bawah tuh ada rotationnya, lu ngerotate berapa derajat. Kalau mau 90 derajat ya lu arahin sampai 90 derajat, pas udah 90 hati-hati, oke, lepas. Nah kayak gitu. Itu kekurangannya, nggak ada snap sih, gue nggak tahu kenapa. Nah, kita undo. Terus yang terakhir di sisi terluar itu ya lu ngerakin objeknya, kayak gitu. Nah, anyway tadi gue nggak undo. Sebenarnya lu bisa undo di bagian sini. Atau Ctrl Z, shortcut umumnya. Tapi karena gue pengen yang fleksibel, gue ngatur shortcut Ctrl Z itu di tabletnya. Di tabletnya tuh ada tombol-tombol. Nih kelihatan nggak? Ada tombol-tombol. Nah, tombol-tombolnya ini gue atur untuk beberapa shortcut. Salah satunya untuk undo, Ctrl Z gitu. Lu bisa setting sendirilah gimana preferensi lu. Jadi gue biasanya di bagian kiri, terdekat dengan ring ya gitulah. Nah, balik ke tracing. Jadi tracing itu setelah lu dapat gambarnya, lu bisa ngatur transparansi atau opacity-nya di sini. Nah, lu kalau ke bawahin tuh bisa ngatur berapa nih transparansi layernya, atau lu bisa klik di sini nih di angka 100, mau ketik mau berapa, 50 misalkan. Nah, itu bisa itu. Nah, fungsinya adalah kita bakal tracing, jadi kayak seperti asli ya, lu nge-trace gambar itu ada kertas lagi di atasnya, terus lu jiplak. Nah, di sini lu pakai layer itu artinya lapisan ya bahasa Inggrisnya. Jadi lu tinggal pilih new layer atau add layer, ditambah tombol plus ini. Nah, di sini lu bisa gambar. Pakai pensil. Berarti ya terserah sih lu pakai mana, tapi gue sih prefer pakai pensil. Nah, lu bisa gambar-gambar nih. Kenapa gue bikin 2 layer? Karena kalau lu bikin di layer yang sama dengan si Shulasnya, lu tracing, oh ada yang salah nih. Lu hapus, dia kehapus juga si sepatunya, si Shulasnya, Jadi ya gue saranin lu sering-sering pakai layer. Ini harus sih menurut gue, karena gue biasanya juga sketsa itu bisa sampai
40-50 layer gitu, dari sketch sampai rendering, biar nggak ngerusak flow kerja lu aja. Jadi ini kalau layernya, ini gue ngasih basic pemahaman layer ya bagi yang belum paham. Jadi layer itu kalau lu di atas ada gambar ini nih, karena posisi layernya di atas sulas, berarti dia gambarnya di atas sulas, kecuali lu pindahin ke atas nih. Cara mindahin ke atasnya lu ada gambar panah, reorder layer atau ngatur ulang posisi layernya. Lu klik, lu ke atasin. Nah, jadi si layer ini, si gambar bulat tadi tuh kehalang dengan si layernya, si layer sulasnya, sorry, gitu. Jadi lu bisa main di situ. Jadi nggak ngerusak flow kerja lu. Nah, jadi untuk nge-tracing, lu bisa ngatur opacity-nya tadi, kita bikin 50 ya. Terus, lu bisa latihan deh gambar, ngebiasain muscle memory lu tadi. Oh, garisnya, sulasnya, heel-nya berarti segini nih kira-kira lakukannya. Instep-nya segini. Terus toe spring-nya segini, toe-nya tebelnya segini, toe spring-nya segini. Nah, semakin lu biasa ngegambar sulasnya, maka muscle memory lu akan terbiasa. Jadi lu nggak perlu lagi repot-repot pakai tracing seperti itu ke depannya. Nah, jadi cara untuk memahami yang pertama atau mematangkan skill akan pemahaman tentang ngomong gue belibet, pemahaman tentang proporsi itu ya dengan tracing itu. Atau cara yang kedua, bukan atau sih, dan cara yang kedua setelah lu belajar caranya ngatur latihan proporsi tracing seperti ini, lu bisa menambah pemahaman itu dengan melihat sepatunya langsung. Misalkan ya lu lagi ngetrace sulasnya Air Force One. Nah, setelah lu belajar ngegambarnya seperti apa, gua saranin lu ke toko sepatu atau lu cari sepatunya Air Force One tuh kayak gimana. Jadi lu pegang, terus lu rasain, oh panjangnya tuh segini. Lu ngelihat dengan mata lu langsung sepatunya seperti apa. Dengan 3D looks itu, 3D apa ya, dengan produk aslinya tuh, itu bakal jauh menambah pemahaman lu tentang proporsi gitu. Jadi yang awalnya hanya mengandalkan muscle memory, dengan pemahaman si ngeliat sepatunya, itu otak lu juga nge-support gitu. Wah, ini nggak sesuai nih, misalkan lu gambar, wah ini terlalu panjang, nggak sesuai dengan sepatu aslinya gitu, atau nggak make sense lah, masa Air Force One kayak gini, seperti itu. Jadi lu nambah pemahaman dengan ngelihat sepatu aslinya. Jadi gua rasa segitu dulu. Lu bisa latihan banyak cara nge-tracing. Kalau mau tracingnya lebih gampang, lu bisa gimana ya? Lu bisa duplicate nih si gambarnya. Ini terakhir nih sebelum gua selesaiin. Jadi lu bisa duplicate. Lu bikin banyak sulas ini menjadi ada 9 atau 12 sulas dalam satu gambar. Caranya, lu bisa tahan si layernya, nanti dia keluar nih menu-menu. Lu tinggal duplicate. Gitu, akan ngeduplicate layer 5/1 -1. Nah, layer ini lu pindahin ke bawah. Iya, ini nggak kelihatan ya, ntar kita liatin. Lu gabungin gambarnya, jadi si gambar yang atas sama yang bawah lu gabung. Caranya sama, tahan layernya, terus di bawah tuh ada merge with below. Jadi lu ngegabungin layer atas dengan layer bawah. Nah, jadi satu. Kalau lu scale down, jadi kayak gini. Tuh, jadi ada 2. Nah, lu ulangin cara itu terus sampai dapat berapa yang lu mau dalam satu kanvas. Kalau gua contohnya mau segini misalkan, mau ada 12. Oke, misalkan oke nih segini, tinggal bikin lagi sebelahnya, gua duplicate. Terus gua duplicate lagi. Nah, terus gua gabung bawah. Jadi deh, oh ya ini untuk height dan unhide si layernya ya. Gambar mata ini kalau lo klik, dia bakal menyembunyikan gambar layer ini. Kalau buka lagi matanya, dia bakal ngeluarin gitu. Nah, mulai deh lu bisa tracing. Nih kita bikin 50 lagi, terus lu gambar-gambar lagi aja. Latihan terus. Gua saranin lu latihan kayak gini biar nanti kelihatan progres lu dari yang pertama
sampai yang ke-12 itu sejauh apa pemahaman lu, terus lu bikin banyak halaman misalkan, atau ini layer 1 ini misalkan first try nih. Oh iya, cara nge-rename gitu ya, lu tinggal tahan, terus ada gambar icon huruf A gini, lu rename, lu tinggal ganti namanya mau jadi apa gitu. Nah ini first try, lu coba sampai 12 itu udah seberapa jago, terus lu bikin lagi second try misalkan, lu ulang lagi percobaan ke-13 sampai ke berapa gitu. Nah di situ lu bisa ngelihat perkembangan lu tentang menggambar proporsi yang baik kayak gitu. Nah setelah lu bisa, baru lu lihat-lihat sepatunya lah untuk menambah pemahaman lu. Begitu. Jadi segitu aja videonya. Kita lanjut ke video cara menggambar sepatunya. Bye.